Nah, saya dan Pak Ganjar pernah bersama-sama di DPR RI tahun 2009 sampai 2014. Pak Ganjar sebagai pimpinan Komisi 2, saya pimpinan Komisi 5. Ya, kemudian Pak Ganjar adalah pimpinan fraksi waktu itu, saya juga salah satu unsur pimpinan fraksi PDI Perjuangan. Jadi kami sering rapat, baik rapat internal fraksi maupun ketika rapat BAMUS namanya, Badan Musyawarah. Di rapat BAMUS itu kan ketua-ketua Badan Adat Kelengkapan DPR kumpul. Pak Ganjar mewakili Komisi 2, saya mewakili Komisi 5. Saya kenal baik dengan beliau. Sampai hari ini kita tidak pernah putus silaturahmi. Kalau saya WA, beliau pasti jawab. Kita bisa ngadu kepada dia. Kalau tidak, Bapak setelah milih, terus kalau kita ada perlu, ngubungi siapa, bingung. Terus milih apa gunanya? Nggak bisa dimanfaatkan. Ibarat beli barang tak berguna tadi. Jadi hari ini, tanggal 14, pastikan, baik kabupaten, provinsi, DPRD-nya, kemudian DPR RI, DPD RI, terlebih Presiden, Bapak Ibu. Presiden itu seperti dewa di sebuah negara. Kata-katanya adalah fatwa. Bahaya Pak kalau kita salah pilih orang. Kalau fatwanya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan masyarakat, bahaya kita. Jadi kita pastikan presiden yang rekam jejaknya baik, rekam jejaknya bagus, etika dan moralnya baik, bisa menjadi contoh bagi semua orang. Maka dia kita tunjuk jadi pemimpin. Soal pembangunan, Pak Kepala Desa, kalau ada Kepala Desa yang hadir, nanti usulannya bikin tertulis saja. Boleh lewat Pak Bupati langsung, atau langsung ke saya lewat teman DPRD Kabupaten, ada Pak Yanto, ada Pak Unen di sini, atau lewat calon anggota DPRD di sini ada Pak Pakin, boleh sampaikan kepada kami Pak Kades. Ada BSPS, ada irigasi, ada air bersih, kemudian ada sekolah merah putih, pisau bangun jalan di dalam gang, ada Sanimas, ada juga MCK untuk pesantren. Ya, jadi silakan bisa diajukan nanti dengan beliau. Kalau itu enggak usah nunggu setelah pemilu. Ya, 2025 saya masih menandatangani APBN. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang ini agak beda, datang agak sedikit ada modal. Ya, kalau yang lain selain aku sih sepertinya ya termasuk kelas jual kecap lah palingan di sini. Yang DPR RI ya, DPR RI-nya, ya DPR RI saya bilang. Ya, jadi saya dan rombongan ini bertanggung jawab datang ke tempat ibu, bapak sekalian. Kemarin saya dapat informasi, saya di Kabupaten di Kecamatan Boyan ini dari DPT 10 ribuan, saya hanya dapat 600 suara. Nah, saya ya alhamdulillah Pak Haji, puji Tuhan, karena di dalam 600 suara itu ada suara Pak Haji yang terhormat. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Haji. Ya, dapat 600 suara. Tentu setelah saya datang ke sini, harusnya saya tanya Pak Bupati, DPR RI, siapa yang dapat suara paling banyak di sini? 600 kan punya saya. Terus 9.000 lebih itu punya siapa Pak Bupati? Pak Bupati pun bilang saya tidak tahu, kata Pak Bupati. Terus suaranya dibawa kemana? Pak Bupati pun tidak tahu. Harusnya yang benar Pak, alasan saya datang ke sini bukan dengan modal suara 600. Harusnya ketika tidak ada anggota DPR lain yang membangun Kapuas Hulu, harusnya saya datang ke sini bermodal suara 9.000 lebih Bu, Bapak Ibu sekalian, bukan bermodal 600. Jadi saya berharap pemilu 2024 ini 14 Februari, sayanglah suara itu tidak dimanfaatkan, gitu loh Pak ya. Lebih baik suara 9.000 lebih itu digunakan untuk kita membangun Kapuas Hulu.
Sehingga saya kalau datang ke desa apa nama tadi ini Pak? Riam Mengelai ini jalan saya agak tegak sedikit Pak. Kalau modal 600, jalannya begini saya Pak. Lesu saya kayak orang kurang vitamin. Ya, mudah-mudahan datangnya kami bisa memberi pemahaman kepada masyarakat. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, hari ini harusnya mungkin Bapak Ibu bekerja dan mungkin juga istirahat di rumah, tetapi harus mendengarkan kami. Tapi ini penting, ini tentang kita bernegara. Ya, ini untuk kepentingan kita semua. Bapak-bapak tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah desanya dengan dana desa Pak Kades. Betul? Bapak perlu kita Pak, perlu Pak Bupati, perlu saya untuk memperbanyak anggaran supaya pembangunan infrastruktur kita cepat selesai. Kita harus kerjasama. Bapak kasih suara, kami bekerja cari uang, kita bangun daerah ini. Itu namanya baru klub kita. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Merdeka! 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 Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, beliau merupakan kader terbaik PDI Perjuangan dan inilah kesempatan kita masyarakat Kabupaten Kepulauan Sulu untuk menentukan pilihan kita pada 14 Februari tahun 2024 ini untuk menempatkan kembali Bapak Lazarus sebagai wakil kita di DPR RI dari Kalbar II. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah merasakan begitu banyak program-program beliau yang telah diberikan untuk Kabupaten Kepulauan Sulu, mulai dari infrastruktur, pembangunan jalan jembatan, mulai dari pembangunan BSPS atau bedah rumah, irigasi desa, Pamsimas, dan lain sebagainya. Nah, termasuk di desa Pemawan dan desa Landau Mentail di Dusun Benit, kalau salah Pak Agus ya, ada dibangun SD Merah Putih. Nah, itu merupakan aspirasi dari Bapak Lazarus yang merupakan usulan dari kami di kabupaten. Nah, ini SD yang bersumber dari APBN yang dikawal oleh Pak Lazarus. Di Boyan Tanjung ada 2 Pak Ketua, ada di Desa Pemawan sudah berdiri di usaha baru. Nah, kemudian yang sedang dibangun sekarang di Desa Landau Mentail Dusun Benit di kampungnya Pak Agus, Pak Kades ya. Kemudian ya SD Merah Putih. Hal-hal lain terkait dengan program-program Pak Lazarus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sulu yang seperti yang saya sebutkan tadi, begitu banyak manfaat beliau berada di DPR RI dan beliau bisa membantu kita. Nah, kita lihat juga manfaatnya ketika kita milih perwakilan kita di DPR RI, bisakah mereka bermanfaat untuk kita? Pak Lazarus telah membuktikan bukan hanya sebagai anggota biasa. Kalau anggota biasa, mohon maaf, mungkin kapasitas mereka tidak sebesar seperti yang Pak Lazarus lakukan saat ini sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur, bermitra dengan Menteri PU, bermitra dengan Menteri Perhubungan, bermitra dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Nah, buktinya Pak Lazarus telah membawa Menteri PUPR ke Kabupaten Kepulauan Sulu, Menteri Perhubungan ke Kabupaten Kepulauan Sulu, cuma Menteri Desa belum sempat dibawa karena udah mau kampanye. Nah, manfaat dari kehadiran para petinggi-petinggi kita, begitu Menteri PU kemarin datang ke Kepulauan Sulu, kita langsung mendapatkan begitu banyak pembangunan jalan nasional, paralel perbatasan. Mungkin yang pernah ke Putus Ibau, kalau ngelewat Paislep, Jembatan Layang, ada yang pernah lewat Jembatan Layang? Nah, itu salah satu manfaat dari kehadiran Pak Menteri PU kemarin yang dikawal oleh Pak Lazarus. Salah satu yang kita dapatkan waktu itu adalah pembangunan Paislep Jalan Layang tahap pertama. Kemudian sekarang sedang dibangun Paislep tahap kedua dengan anggaran yang tidak sedikit, ratusan miliar.
Nah ini manfaatnya sudah kita rasakan. Ketika banjir kemarin, masyarakat yang melewati sampah, kita masih kalau yang pakai motor lagi pakai perahu, lagi diangkut pakai perahu, dan biaya tambang kita kurang lebih 30 sampai 50 ribu sekali berangkat, PP dah hampir 100 ribu. Nah ketika jembatan layang ini sudah terbangun nanti, tidak ada kendala lagi untuk melalui daerah-daerah yang rawan banjir. Kita sudah buktikan di daerah yang pilot slab pertama itu sudah tidak kendala lagi. Ini berkat perjuangan Pak Lazarus untuk mengawal seluruh program-program pembangunan yang masuk ke Kabupaten Kapuas Hulu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya selaku kader PDI Perjuangan yang bertugas yang menjadi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu atas amanah kepercayaan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, terkhusus Kecamatan Boyan Tanjung. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, karena di Boyan Tanjung ini pasangan kami menang, walaupun menang tipis tapi bunyinya menang. Saya menang itu di beberapa desa, termasuk Boyan Hulu ini, mulai dari Nangasangan, Sriwangi, dan Jemah. Kalau Boyan Hulu, kalau Boyan bawah, saya menang itu di Teluk Gurugu, Landau Mentail, di mana lagi ya? Nangarit dengan Mujan, nah, itu menang. Yang lain menang. Nangadanau lumayan besar, saya dapat suara di situ. Terima kasih atas dukungannya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya selaku kader PDI Perjuangan sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, bukan kita hanya mengurus infrastruktur jalan jembatan, tapi pendidikan juga menjadi perhatian kita, kesehatan juga menjadi perhatian kita, air bersih dan lain sebagainya. Tetapi karena memang anggaran kita sangat terbatas, kita tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan secara bersamaan, tetapi bertahap. Saya baru 3 tahun menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, itu pun bulan depan baru 3 tahun. Nah ini dalam kurun waktu 3 tahun ini kami sudah bekerja, memberikan bukti kepada masyarakat bahwa selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, kami telah bekerja keras, kami telah berupaya untuk membangun Kabupaten Kapuas Hulu. Nah demikian juga Pak Kades Nangadanau, saya sudah berjanji kemarin untuk sekolahnya kita buat seperti SD Merah Putih ya. Yang penting tanahnya clear. Kita relokasi, karena ini SD yang diusulkan Pak Kades Nangadanau ini kemarin sering banjir, jadi ya udah, nanti kalau memang ada lokasi yang tinggi kita bangun yang baru sama dengan SD Merah Putih. Nggak kalah kita Pak Kades. Nah begitu juga daerah-daerah lain menyusul, kita cicil sedikit demi sedikit. Nah yang penting kami selaku pemerintah memberikan perhatian untuk seluruh pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, pertanggungjawaban saya kepada partai, pertanggungjawaban saya kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang telah diberi amanah dan kepercayaan oleh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil katalino becuramin kaseruga basengat ka jebata. Salam